Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihil mustafa lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa afdalus salawati wa atammut taslimati ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-murtada wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ahlus sidqi wat tuqa wa ala jami'i ummatihil ijabati wa minhum sultan ageng tirtayasa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa fil ayatil ukhra ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang terhormat dan yang sama kita muliakan segenap para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz wal ustadzah Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, wabil khusus panitia pengundang Al Ustadz Bapak Faisal dan Abdurrauf selaku Qaid LV Tirtayasa, juga yang terhormat Al Mukarram Kiai Haji Soim selaku Ketua UI Kecamatan Tirtayasa, Kiai Haji Maswi, Al Ustadz Sahlan, Al Ustadz Ibrahim, Al Ustadz Jahidi, Al Ustadz Mukhtar, dan alhamdulillah saya pun ditemani oleh para pengurus FPI dari beberapa kecamatan yang hadir, diantaranya Kiai Alid Umaidi, Ketua DPC FPI Kecamatan Tanara, Kiai Khairuji, Ketua DPC FPI Kecamatan Pontang, Kiai Saifuddin, Ketua DPC FPI Kecamatan Tirtayasa, Kiai Humaid, Ketua DPC FPI Lebakwangi, juga hadir Ketua Badan Hukum Front Pak Julianto SHM Hum, dan Sekretaris DPC Lebakwangi Ustadz Hambali beserta seluruh sayap juang dan laskarnya, baik dari LVI BAT, Front Mahasiswa Islam, Front Santri Islam, juga para mujahid dan mujahidah. Semoga semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam penghormatan juga saya sampaikan kepada aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, wabil khusus yang hadir di tengah kita. Ini dari Serang ya, dari Polda Banten, juga dari TNI, Bapak Lurah Muhammad Ridho selaku Kades beserta RW dan RT. Mudah-mudahan mereka semua dijadikan para pejabat yang selalu beriman dan bertakwa, yang cinta dan kasih sayang serta perhatian kepada rakyatnya. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Akhirnya salam penghormatan istimewa saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi,
santriwan santriwati, siswa siswi, karyawan dan karyawati, hadirin wal hadirat, wabil khusus keluarga besar Al Mujahid Fisabilillah Sultan Agung Tirtayasa yang pada malam hari ini sekaligus haul yang ke 328. Mudah-mudahan apa yang telah beliau lakukan dulu, orang tua kita, kakek buyut kita, dalam memperjuangkan agama bangsa dan negara, diterima amalnya sebagai amalan salihan makbula, dan semoga tambah diangkat derajat kemuliaannya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu warfa' darajatahu waj'alil jannata maswahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma askinhu ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Peringatan Isra Mi'raj sekaligus haul daripada pejuang mujahid fisabilillah, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa yang ke-328. Beliau adalah sebagaimana dalam sejarah sosok dari sejak mudanya memang seorang pemuda yang soleh, gagah berani dan istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran, cinta kepada rakyat, walaupun beliau harus dipenjara oleh Belanda di Batavia. Tapi ini suatu contoh buat kita bahwa dalam menegakkan kebenaran, dalam membela hak, melawan kebatilan, apapun resikonya, tetap ujungnya meraih kemuliaan dunia akhirat. Betul? Buktinya mereka yang dulu memenjarakan Sultan Ageng Tirtayasa nggak disebut namanya sampai sekarang. Betul? Nggak disebut. Tapi beliau tiap hari dihadiahi oleh anak cucunya, murid-muridnya, sampai yang jarah pun tiap hari datang. Ini berkah apa? Berkah istiqomah. Siap contoh beliau. Dulu beliau melawan Belanda, sekarang kita melawan penjajah yang menjajah Indonesia secara politik dan ekonomi. Siap lawan penjajah ekonomi, siap lawan penjajah politik. Takbir. Tapi memang kalau dijajah fisik, umat Banten kompak, insya Allah siap melawan. Tapi ketika dijajah oleh duit, satu akhirnya bela asing, yang satu bela pribumi. Betul apa tidak? Salah satu contoh yang kejadian kemarin, yaitu di Padarincang, akhirnya pecah para kiai. Ada kiai yang bela pengusaha, ada kiai yang bela masyarakat. Betul apa tidak? Tapi kalau dijajah dengan fisik, memang orang Banten siap tempur walaupun harus tumbang di medan tempur. Betul apa tidak? Oleh karena itu, hati-hati dengan penjajahan ekonomi, penjajahan politik. Kita kembalikan kepada jati diri sebagai umat Islam, warga Banten yang sudah terkenal Islamnya dan yang sudah terkenal keberaniannya di dalam membela kebenaran. Oleh karena itu, siap bela kebenaran, siap lawan kebatilan. Takbir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu kita menyampaikan kebenaran. Pada masa sekarang banyak orang yang merubah ajaran agama. Salah satunya, dulu muncul yang namanya JIL. Mereka mengaku jaringan Islam liberal. Terus dilawan di berbagai majlis talim, di pondok pesantren, di tempat-tempat dakwah, akhirnya JIL kurang laku. Ganti ngaran, ganti nama. Tokoh-tokohnya orang-orang dalam video beredar sejak tahun 2016 kasus Ahok di Jakarta. Betul apa tidak? Akhirnya di antara mereka ada yang berinisiatif dengan mengganti nama dengan nama Islam Nusantara. Di bawahnya nggak tanggung-tanggung oleh tokoh nasional,
oleh penguasa, tapi dilihat dari orang-orangnya ternyata mereka mengedepankan kebencian kepada Arab di antaranya. Sampai baru kemarin ini bukan fitnah, semuanya mungkin yang paham media sudah punya. Ketika ada pelantikan ketua BPIP, tidak lama kemudian dia nyatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak lama kemudian lagi bikin pernyataan, Assalamualaikum ganti dengan salam Pancasila. Ngawur tidak? Saya mau tanya sama orang Tirtayasa dan semuanya yang dihadiri. Assalamualaikum, assalamualaikum mau diganti dengan salam Pancasila, ini terima apa tolak? Terima apa tolak? Baik saudara, wong Tirtayasa lagi pengen main bakar deh. Saya mau jelaskan dulu hukumnya. Sengaja memang saya bawa kitab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sesuai dengan Isra Mi'raj, Nabi kita diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mukjizat Isra wal Mi'raj. Beliau diberangkatkan di malam hari dari mulai Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan Isra, Nabi kita melaksanakan sholat di 5 tempat. Yang pertama, Nabi kita diperintah sholat di negeri Thayyibah yang sekarang menjadi Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini diberi nasib oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Yang kedua, Nabi kita melaksanakan sholat yaitu di Syajarati Musa, di tempat bernaungnya Nabi Musa di bawah pohon pada saat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Lari Nabi Musa dari negara Mesir menyelamatkan diri, sampai dalam satu riwayat tafsir 8 hari 8 malam tibalah Nabi Musa di negeri Madian yang sekarang menjadi Yordania. Bayangkan, sudah lintas negara, Nabi Musa dikejar Fir'aun, dikejar pasukan bala tentaranya dari negeri Mesir sampai ke negeri Yordania. Lalu Nabi Musa berlindung di bawah pohon tersebut, sehingga wasilah itu dengan sejarah panjangnya akhirnya Nabi Musa dapat jodoh dengan putri Nabi Syuaib alaihissalam dengan mas kawin ngangon wedus 8 tahun. Mas kawinnya ngangon wedus 8 tahun, jare sejire wetah ngangon wedus 10 tahun. Kira-kirane wong Tirtayasa, wong Tanara, wong Pontang, anak pemuda santri kon nikah lan putra kiai ini mas kawinnya ngangon wedus 2 tahun, karena memikir betul nggak? Bahkan boten sanggup gitu. Lalu Nabi kita sholat yang ketiga di Turisina. Yang keempat, Nabi kita sholat di Baitul Laham. Yang kelima, Nabi kita sholat di Masjidil Aqsa atau di Baitul Muqaddas Palestina. Dari sejarah ini ada ingin yang saya sampaikan yang berkaitan dengan akidah. Apa di antara rahasia Nabi sedang menjemput perintah sholat yang 5 waktu, namun Nabi melaksanakan sholat di 5 tempat. Ini menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah, fihi at-tabarruk bi asari sholihin, menandakan boleh kita mengalap berkah dengan jejak-jejaknya orang soleh. Nabi kita dalam perjalanan Isra sholat di negeri Thayyibah, calon tempat hijrah. Kedua di Syajarati Musa, tempat dulu Nabi Musa. Terus di Turisina, terus di Baitul Laham, tempat orang-orang soleh. Artinya apa? Sebagai akidah, manakala dulu ada tempat musola, masjid, langgar, di situ bekas para aulia Allah, di situ bekas ulama Allah, di situ bekas para pejuang agama Allah. Seperti di ini dulu di masjid ini sebagai basis perjuangan
ketika dari Banten dipindahkan ke tempat ini, orang-orang soleh di tempat ini, lalu kita sholat di masjid mereka, di tempat dulu mereka ibadah, boleh, boleh. Itu namanya at-tabarruk, ngalap berkah dengan jejak orang soleh, bukan syirik, bukan musyrik yang dikatakan oleh sebagian kelompok Wahabi. Na'udzubillah. Artinya boleh kita ngalap berkah dengan jejak bekas orang-orang soleh. Misal contoh, dulu Syekh Nawawi Tanara, ulama Sayyidul Hijaj, pernah ngarang kitab itu di Tanara di pesisir laut. Lalu beliau berangkat ke Mekah, dilanjutkan ngarang kitabnya di Mekah sampai wafatnya di Mekah. Nah sekarang ada tempatnya, kita ziarah ke tempat tersebut, ngalap berkah, boleh, boleh. Mengambil berkah dari jejak orang soleh, bukan ibadah kepada selain Allah, bukan menyekutukan Allah. Itu landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Nabi kita dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke langit pertama. Langit pertama ini dijaga oleh jenderal malaikat panglimanya bernama malaikat Ismail alaihi salam. Malaikat Ismail penjaga pintu langit punya panglima daerah, pangdam kalau di militer, atau kapolda lah kalau istilah di polisi, sebanyak 70.000 panglima. Jadi malaikat Ismail membawahi 70.000 panglima. Satu panglima mempunyai pasukan 70.000 malaikat. Dari mana kita tahu? Tentu dari kitab. Nah, jadi 70.000 kali 70.000 dipimpin oleh malaikat Ismail alaihissalam. Diketuklah pintu langit oleh malaikat Jibril. Begitu diketuk, ditanya oleh penjaga langit, man hada? Siapa ini? Jibril menjawab, saya Jibril. Lalu ditanya lagi, waman ma'ak? Siapa orang yang bersama kamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammadun. Bersamaku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pertanyaan malaikat penjaga pintu langit, awaqad bu'isa ilai wa fi riwayatin awaqad ursila ilai. Apakah memang Nabi Muhammad diperintah untuk naik ke sini? Jawab malaikat Jibril, iya. Akhirnya pintu langit dibuka. Naiklah malaikat Jibril dan Nabi, fa'idzan bi Adam. Begitu naik, Nabi kita bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi disambut oleh Nabi Adam, marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Lalu Nabi menyampaikan kepada Nabi Adam, assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi Adam, wa alaikumussalam. Dari sinilah kita sambungkan dengan masalah tadi yang sekarang menjadi gerah buat umat Islam, tentang masalah salam Pancasila. Saudara, Nabi kita bertemu dengan Nabi Adam mengucapkan assalamu ala, bukan salam bukan salam Pancasila. Lalu dari mana asal assalamualaikum? Baik, kita kaji asal mula. Perhatikan di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ini menjelaskan kepada kita, setelah Allah menciptakan dunia, menciptakan malaikat termasuk iblis yang semula bernama Azazil, lalu Allah menginformasikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah,
sungguh aku akan menciptakan khalifah yakhlufuni fi tanfidi kami, seorang makhluk khalifah yang akan mengisi planet bumi ini. Singkat cerita, Allah ciptakanlah Nabi Adam alaihi. Lalu ayat ini ditafsirkan oleh hadis Nabi. Riwayat di dalam kitab Sahih Bukhari bersumber dari sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Khalaqallahu Adama ala surati tuluhu situna dira'at. Faqala idhab fasallim ala ulaik nafarin minal malaikati julusin fastami' ma yuhayyuna fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyati. Kata Allah bersandarkan kepada Nabi, hadis Nabi. Apa kata Nabi? Allah menciptakan Nabi Adam, dawane Nabi Adam iku 60 hasta, kurang lebih 30 meter. 30 meter. Ibu-ibu, badan Nabi Adam dawane pira 30 meter. Napik ngabayangaken badane 30 meter primen barange. Napik ngabayangkan dusun ning wong tua sira. Karena Nabi Adam itu wong tua kita, betul? Setelah Nabi Adam diciptakan, lalu Allah berfirman kepada malaikat Nabi Adam, idhab, lu nggak sira Adam, kau berjalan Adam, pasallim ala ulaik, sampaikan salamu kepada malaikat. Perintah salam pertama kepada manusia yaitu dari Allah Subhanahu. Ini asbabul wurud, sabab assalamualaikum. Sebelum para nabi, sebelum kita, Nabi Adam dulu diperintah oleh pasallim ala ulaik, sampaikan salamu kepada para malaikat yang sedang duduk. Malaikat sedang duduk, sedang zikir, sedang tasbih, sedang tahlil. Lalu apa kedua perintah Allah? Pastami ma yuhayyuna, dengarkan oleh engkau wahai Adam, apa jawaban malaikat menghormat kamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyati, jawaban malaikat ini akan menjadi penghormatan kamu dan penghormatan anak-anak cucu kamu. Singkat cerita, Nabi Adam berjalan sesuai perintah Allah, datang kepada para malaikat. Lalu Nabi Adam faqala assalamu alaikum. Faqalu, malaikat menjawab assalamu alaika wa rahmatullah. Di dalam kitab Bukhari fazaduh, para malaikat menambah lafaz wa rahmatullah. Nabi Adam cuma assalamu alaikum. Malaikat menjawab assalamu alaika wa rahmatullah. Yang perlu diperhatikan, ulama sekelas Imam Nawawi di dalam kitab Raudhatul Talibin, begitu pula di dalam kitab Al-Adkar, begitu pula di dalam kitab Al-Majmu'nya, mengupas salam begitu panjang. Pertama, salam itu perintah Allah. Kedua, perintah Allah bahwa jawaban malaikat jadikan sebagai penghormatan Nabi Adam dan anak keturunannya. Apa jawaban malaikat? Assalamualaikum. Lalu sekarang mau diganti dengan salam Pancasila, terima apa tolak? Kurang kompak. Terima apa tolak? Walaupun ini ketua BPIP, terima apa tolak? Naik status, dijadikan keputusan menteri, bahkan lebih tinggi dijadikan keputusan presiden. Bahkan bisa jadi kalau para kiai diam, para ulama diam, habaib diam, tidak menyampaikan kepada umat bahaya perubahan-perubahan urusan agama, tidak menutup kemungkinan bisa digodok di Komisi 3 sebadan-badan legislasi, akhirnya masuk ke prolegnas, program legislasi nasional. Setelah menjadi program legislasi nasional, lalu dibawa ke sidang paripurna DPR MPR, sepakat bahwa assalamualaikum diganti dengan salam Pancasila. Siapa yang tidak mau mengganti, maka dia berarti melawan undang-undang. Di mana orang melawan undang-undang, maka dia akan dipidana. Maka turunlah sebagai yudikatif polisi, jaksa dan hakim. Kalau begitu bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak?
sebelum ini jadi keputusan menteri, sebelum ini jadi keputusan presiden, sebelum ini jadi undang-undang, maka umat Islam wajib bersuara, sampaikan dengan sesuai kemampuannya, tolak assalamualaikum diganti dengan salam Pancasila. Betul? Setuju? Siap berjuang, siap berkorban, takbir. Malah lebih parah, dikasih contoh lagi oleh Megawati, praktek salam Pancasila, semuanya beredar. Saya tidak akan mengatakan fitnah, kalau fitnah karena ini akan berbahaya urusannya dengan pidana. Saudara, apa kata Mega? Di hadapan para menteri, salam Pancasila Bung Karno seperti ini. Di bawah. Salam Pancasila, percis kayak mujair Arab mabur. Jangan. Sekecil apapun urusan agama tidak boleh diganti. Betul? Para pejabat silahkan, teknologi semakin canggih. Ekonomi silahkan buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang penting tidak merugikan rakyat sendiri. Sesuai tanah, darat, udara, laut, semua kekayaan alam untuk dikelola sebesar-besar oleh negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Betul apa tidak? Bukan untuk kesejahteraan si asing dan si asing. Betul? Masya Allah, tabarakallah. Ini urusan jangan dianggap kecil. Perubahan agama dulu di zaman Bani Israil. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Dan Nabi sudah mengingatkan di dalam hadis Bukhari Muslim riwayat Imam Abu Sa'id Al-Khudri, la tattabi'unna sanana man qablakum sibran bisibrin wa dir'an bidira hatta law salaku juhra dabbin la sallaktumuh qalu al-yahud wan nasara. Kalian umat Islam di akhir zaman akan mengikuti gaya-gaya Yahudi, sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dir'an bidira, sehasta demi sehasta. Apa yang dimaksud Nabi? Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mensyarahi Bukhari, wal muradu bihadal hadis kinayatun an syiddatil muwafaqati baina ahli Islam wa ahli kufri. Hadis ini merupakan penjelasan dari Nabi bahwa kelak umat Islam di akhir zaman akan mirip antara umat Islam dengan orang kafir. Mirip dalam pakaiannya, orang kafir tidak menutup aurat, umat Islam banyak yang tidak menutup aurat. Betul apa tidak? Dalam sistem perdagangan, orang kafir membolehkan riba, umat Islam sudah banyak yang sistem riba. Betul? Bahkan bangke mancing ning kampung-kampung, bangke bang keliling, bangke bang ning tirta sawet dan taura. Oke, ning jongjing di Pontang, bukan ning Kaisoi mah puserlaka. Segi politik, padahal sudah jelas permusyawaratan, sistem di Indonesia permusyawaratan dikembalikan, yaitu kepada sistem DPR MPR. Tapi sekarang sudah lain, perdemokrasian. Dari segi akidah, begitu pula segi urusan agama. Bagaimana dulu Yahudi? Yahudi suka merubah hukum Allah. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Di antara perubahan hukum Allah, mereka ubah sifatan Nabi. Nabi kita ditulis sifatannya di dalam kitab Taurat Nabi Musa, dicatat dengan jelas di dalam kitab Injilnya Nabi Isa. Tapi oleh mereka dirubah supaya umat akhir zaman tidak ada yang iman kepada Nabi. Dirubah. Ada juga hukum yang dirubah dulu di zaman Nabi Musa untuk orang-orang Bani Israel. Mereka dilarang tidak boleh ngambil iwak di hari Sabtu, nggak boleh ngambil iwak laut di hari Sabtu. Allah uji, setiap hari Sabtu itu ikan luar biasa sampai ning pesisir penuh. Kalau di luar hari Sabtu biasa. Di zaman Nabi Musa masih banyak yang taat, alhamdulillah. Namun wafat Nabi Musa, wafat Nabi Harun, diteruskan Nabi diganti oleh Nabi Yusa. Nabi Yusa wafat, antara Nabi Musa ke Nabi Ilyasa cukup jarak jauh. Nabi Ilyasa ke Nabi Dzulkifli cukup jarak jauh. Nabi Dzulkifli kepada Nabi Daud cukup jarak jauh. Hanya yang satu zaman di Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Karena anak dan bapak. Perubahan-perubahan semakin besar. Akhirnya karena mereka sudah jauh dari nabinya, ulama-ulamanya sudah banyak yang menjadi penjilat penguasa, yang penting cair dari penguasa. Akhirnya bukannya mereka jauh ngambil ikan di hari Sabtu,
tetapi bapak-bapaknya itu melakukan, enggak, memang diambil tapi harus Sabtu, cuma dikumpulkan saja. Datang hari Ahad diambil, bapaknya mati ganti anaknya, hari Sabtu dikumpulkan, malam Ahad sudah diambil, cucunya langsung di hari Sabtu. Ditegur oleh ulama, dinasihat oleh ulama yang istiqomah, mereka tidak taat, ditambah penguasa yang zalim. Singkat cerita, sampailah ke zaman Nabi Daud alaihissalam. Lalu mereka pun diberikan nasihat oleh Nabi Daud, namun lama-lama mereka menentang dan akhirnya Allah abadikan. Apa kata Allah? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Akibat mereka menentang hukum Allah, sudah diingatkan beberapa generasi, tapi semakin congkak, semakin menolak hukum Allah. Akhirnya mereka lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Orang-orang kafir Bani Israil dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah ala lisani Daud. Lihat di dalam kitab tafsir guru besar kita Sayyidul Hijaz Syekh Muhammad Nawawi Tanara, di dalam tafsir Munirnya. Lihat juga dalam tafsir Jalalain Syekh Jaluddin Suti ala lisan aibi du'ai, dengan sebab doa Nabi Daud, doa Nabi Isa. Mereka orang-orang kafir Bani Israel yang merubah hukum Allah, maksiat dibiarkan, munkarat dipelihara, akhirnya disalin menjadi babi, disalin menjadi monyet. Beberapa tahun lalu saya ceramah ke Pemalang, ditanya kalau monyet di sini apa? Kata orang Pemalang, di sini ketek. Oh betul ya? Oh ada orang Pemalang nih, betul. Saya dicongak di Pemalang, Jawa Tengah. Begitu saya ceramah, ada sebagian di sini apa itu monyet? Kalau di sini ketek katanya. Betul ya Pak ya? Betul. Di sini bahasa apa? Kalau di Tirtes apa? Monyet Dewis pada kalau tidak. Kalau di Pemalang jadi ketek monyet sama. Nah di zaman Nabi Daud mereka disalin menjadi monyet. Tapi monyet yang sekarang bukan monyet yang dulu. Waktu itu hanya 3 hari 3 malam mereka sudah langsung dimatikan. Jangan dikira begitu ada monyet, ini kafir Bani Israel. Enggak, bukan. Lain lagi. Artinya apa? Di zaman dulu orang yang begitu pelanggaran terus didukung oleh penguasa, disalin kontan menjadi babi, disalin menjadi monyet. Apa sebabnya? Allah jelaskan, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Gara-gara maksiat yang sudah berlebihan. Mana maksiat mereka? Merubah hukum agama. Kitab dirubah, hukum dirubah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. LGBT merajalela, lesbi, wong wadon demen wong wadon, arep numpuk martabak. Bukan hanya individu, tapi memang sudah sampai kepada kerajaannya dan rajanya juga mengizinkan. Pernikahan sesama jenis, laki-laki demening laki wong lanang, demening wong lanang, arep ngandung kumis sirane. Dibiarkan, itu zaman Bani Israel. Sekarang ada apa banyak? Ada apa banyak? Banyak. Begitu mereka melakukan munkarat yang sudah berlebihan. Lalu di ayat selanjutnya Allah jelaskan, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Para nabi memberikan nasihat. 70.000 nabi dibunuh. Dalam satu riwayat 70 nabi dibunuh. Ulamanya yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dibunuh oleh penguasanya. Ada ulama yang tidak melakukan nahi munkar, mencari aman dulu zaman Bani Israel. Seperti zaman sekarang, jangan pun orang awam, kiai, ulama, bahkan disebutnya abuya, tapi karena gara-gara duit yang haram menjadi harum. Betul? Betul? Kalau orang awamnya masih mending. Ini yang alim
Urusannya apa? Kadang-kadang urusannya karena proposal. Betul? Ya, manusia di dunia butuh dunia, tapi bukan dengan segala cara. Cari dunia dengan cara halal, berkah. Betul? Akhirnya mereka disalin jadi babi, jadi monyet. Dalam riwayat tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran dan dalam tafsir besar yang lainnya, ketika diceritakan bahwa Bani Israil disalin menjadi babi, disalin menjadi monyet, Nabi kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, jangan sampai umatku disalin menjadi babi, disalin menjadi monyet. Nabi munajat kepada Allah, Rasulullah munajat saking cintanya kepada umat. Dan alhamdulillah doa Nabi memang diijabah. Padahal maksiat apa yang tidak ada di zaman Nabi kita? Maksiat di zaman Bani Israel merubah hukum Allah. Sekarang sudah banyak yang mau merubah hukum Allah. Jilbab yang wajib sudah dikatakan tidak wajib. Betul? Bahkan ajaran Islam gak ada itu. Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Maulana Sudir, termasuk Sultan Ageng Tirtayasa, keturunannya diantaranya Syekh Maulana Mansur Cikadun. Syekh Maulana Mansur Cikadun putra punya anak sampai Tubagus Isam, Tubagus Sanong, Tubagus Armudin, Tubagus Aceh, Tubagus Aman, dan saya termasuk. Mereka berjuang bukan untuk mencari kesenangan dunia, tapi untuk menyebarkan agama. Bayangkan, bapaknya di sini, anaknya di Cikadun. Sekarang ya pakai mobil. Dulu harus bisa 1 hari sampai 2 hari ke sana. Betul apa tidak? Demi menyebarkan Islam untuk Banten Selatan, ke daerah ujung Kulon, daerah Cikesik, daerah yaitu Binuangen, termasuk Malingping, ujung selatannya termasuk kepada daerah Cipanas, Lebak Gedong, sampai kepada daerah itu Cilograng, perbatasan dengan Sukabumi. Siapa? Para aulia Allah, para ulama Allah yang ikhlas menyebarkan agama Islam. Betul? Kalau sekarang dakwah walaupun jauh dari Rangkas ke sini, naik Land Cruiser paling 2 jam, Avanza paling 3 jam. Betul apa tidak? Tapi zaman dulu, Masya Allah, cuma memang zaman dulu oleh Allah diberi kelebihan lebih daripada mobil para aulianya. Apa? Karomah sekedar metra wis teka. Alhamdulillah. Kembali kepada hikat Bani Israil. Ketika Bani Israil disalin begitu, Nabi berdoa umatnya jangan ada yang disalin. Alhamdulillah, walaupun LGBT sudah merajalela, minuman keras merajalela, perubahan agama merajalela, tidak ada umat Nabi yang disalin menjadi babi, disalin menjadi monyet. Betul apa tidak? Saya mau tanya sama orang Tirtasa, adakah di sini umat Islam disalin jadi monyet? Nggak ada, nggak ada. Padahal di Tirtayasa saja nggak usah di mana-mana. Ada minuman keras, ada narkoba, betul? Kira-kira jablay ada agak? Tapi enggak, begitu dia malam ngejablay, paginya jadi monyet, enggak. Betul apa tidak? Ini berkah siapa? Doa Nabiyuna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fisiknya memang umat Nabi tidak disalin menjadi monyet, cuma akhlaknya sudah banyak akhlak monyet. Terus lanjut, di antara akhlak monyet saya mau tanya, di sini ada pohon, kalau di Sunda namanya pisang, di sini namanya gedang sampun mateng. Anak monyet pengen, apakah pernah monyet, Bu, Pak, izin saya mau ngambil gedang? Nggak ada izin, betul? Ketika monyet mau, diambil aja. Sifat monyet itu maling, betul? Maling. Kalau begitu manusia umat Nabi maling langsung dijadikan monyet. Kira-kira di Tirtayasa ada nggak monyet? Kalau setiap orang korupsi langsung jadi monyet di kantor DPR Provinsi Banten, kira-kira banyak monyet ya? Kalau sekiranya langsung begitu korupsi langsung disalin menjadi monyet, di kantor gubernur ada monyet ya? Kalau begitu dia korupsi langsung disalin jadi monyet, di istana Pak Jokowi kira-kira ada apa banyak itu monyet?
begitu korupsi langsung disalin jadi monyet di DPR RI. Kira-kira monyet banyak apa enggak? Antik kali monyetnya berdasi. Tapi dengan rahmatan lil alamin, dengan doa Nabi, tidak ada umat Nabi yang disalin menjadi Ini berkah mukjizat Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula kalau ada yang melecehkan Nabi langsung disalin menjadi monyet, ustadz juga pasti ada ustadz jadi monyet. Betul nggak? Ada orang mengatakan Nabi nikah dengan Siti Aisyah, Nabi usia 50 tahun, Siti Aisyah 9 tahun, dipakai lucon, dipakai istihza, menghina Nabi. Na'udzubillahi min dzalik, kiai munafik seperti itu. Padahal rahasia Nabi nikah dengan Siti Aisyah menjadi sumber hukum berapa ribu hadis yang menjadi dasar hukum fikih dan tauhid yang bersumber dari istri Nabi tercinta Sayyidatuna Aisyah. Betul apa tidak? Jadi jangan kurang ajar sama Nabi, jangan sul adab, buruk akhlak kepada Nabi. Apalagi sampai dia katakan Nabi waktu lahir biasa aja, bahkan seandainya zaman Nabi ada jambu mungkin saja Nabi maling jambu. Ada gak ustadz yang ngomong gitu? Ada gak Gus yang ngomong gitu? Tahu orangnya? Nggak, saya nyama disebut mungkin saja Nabi maling jambu. Ini ustaz jelas gak paham Johar Tauhid, ini ustaz jelas gak paham ilmu akidah yang dalam. Padahal dalam kitab Aqidatul Awam saja, kitab standar di Banten, ibu-ibu pengajian, bapak-bapak pengajian, sebelum kiainya datang dibaca dulu itu nadoman, abda'u bismillahi. Alhamdulillah. Dengerin dia, dengerin tah Gus Muafik tah, orang Banten, bukan ustadznya tah, bukan kiainya, masih jamaahnya, biasa ngajak itu awam. Ayo kita loncat ke maksud tujuan. Ismatuhum kasairil. Wong lanang kalah karo wadon. Ciri wong wadon sing rajin ngaji, bener gak? Nabi urusan ilmu agama dan Nabi kalah. Ayo kita ngaji. Ismatuhum kasairil malaika. Enggak, saya nggak usah ngaji yang gede-gede Johar Tauhid atau Itiaful Murid. Para nabi itu pangkatnya maksum. Apa itu maksum? Hibdu dawahirihim wa bawatinihim anil wuqu'i fil ismi saghiran kana au kabiran qabla nubuwah au ba'dah. Silahkan lihat dalam kitab Nurul Dhalamnya Syekh Nawawi, begitu pula di dalam sarahnya Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bahwa para nabi itu maksum dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad. Apa artinya maksum? Dijaga, dipelihara oleh Allah lahir dan batinnya para nabi, mustahil terjerumus ke dalam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Itu akidah Ahlus Sunnah wal. Gus tadi ngaku berdada di Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Ormas Ahlus Sunnah, tapi mungkin saja Nabi nyolong jambu. Saya mau tanya, nyolong jambu dosa apa ora? Nyolong jambu dosa apa ora? Sedangkan Nabi mustahil terjerumus ke dalam artinya Nabi mustahil nyolong jambu. Kalau begitu itu Gus ngomong begitu benar apa salah? Bener apa ngaco? Sing paling ngaco wong tetap sing ngedukungnya baik. Masih ana bae ustad kiai sing ngedukung hanya karena satu kendaraan, hanya karena satu ormas. Jangan lihat ormasnya, jangan lihat partainya, salah tetap salah. Betul. Ormas hanya sebagai kendaraan, ormas bukan tujuan, ormas hanya sebagai wasilah untuk mencapai tujuan. Seperti contoh dari Pontang, dari Tenara kita mau ke Serang, ada yang naik angkot, ada yang naik motor, ada yang naik delman, ada yang naik mobil yang Avanza, ada yang Avanza Fortuner,
ada yang Land Cruiser, bermacam-macam, tapi tujuannya keserang. Ormas tujuannya apa? Kalau tujuannya agama untuk tatbikus syariah, menerapkan, mengajarkan agama Islam, bagus. Tapi jangan taklid buta, fanatik buta, sehingga dia katakan tidak ada mobil yang bagus selain Avanza saya. Dia baru kendaraannya Avanza, lalu katakan Avanza yang terbaik. Dia belum tahu tentang Innova. Dia belum tahu di atas Innova apa? Fortuner. Di atas Fortuner apa? Harrier. Di atas Harrier apa? Alphard. Di atas Alphard apa? Land Cruiser. Dia tahu, baru punya Avanza udah nolak cangkeng. Jangan fanatik buta terhadap ormas dan partai. Fanatik itu kepada kebenaran, bela kebenaran dari manapun datangnya, tegakkan keadilan, lawan kezaliman siapapun pelakunya. Betul? Takbir. Makanya di FPI itu dengan 3 medan juang, dakwah, hizbah, jihad fisabilillah, tidak boleh keluar dari aturan syariat. Minimal sesuai dengan takrib, apalagi sesuai dengan Fathul Muin dan sebagainya. Gak boleh. Makanya para pemimpinnya, ketua-ketuanya harus ustadz, harus kiai. Supaya apa? Bisa mengarahkan kepada bawahannya supaya bertindak sesuai agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya mencari ridha Allah, tidak ada yang ngasih gaji. Semua berkorban, jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjuang dengan hartanya, berjuang dengan jiwanya. Enggak minta kepada pemerintah, enggak. Yang penting pemerintah jangan mendukung para penista agama, betul? Ini yang bikin sakit kita. Penista agama dilindungi, pembela agama malah disingkirkan, betul apa tidak? Na'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan Allah segera memperlihatkan kekuasaannya kepada siapapun pejabat kita yang zalim. Amin ya Rabbal. Jadi ketika agama Islam mau dirubah tentang assalamualaikum, diganti dengan salam Pancasila, sekali lagi, terima apa tolak? Terima apa tolak? Tolak. Siapapun dia, walaupun dikasih mobil, tolak. Betul? Ada yang ngomong nanti Kiai, terima aja mobilnya. Ini mulai goncang iman. Jangan suka menukarkan kebenaran dengan urusan harta. Apa kata Nabi di dalam kitab Sahih Muslim? Badiru bil a'malis shalihah, fasatakunu fitanun ka qita'il lailil mudlim, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u rabi'u didahu bi aradin minad dunya. Di akhir zaman nanti banyak orang pagi-pagi masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya dia masih beriman, paginya sudah kafir. Maksud hadis ini apa? Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi bukan Syekh Nawawi. Imam Nawawi itu di atas Syekh Nawawi. Imam Nawawi di dalam kitab Syarhun Nawawi, beliau menyatakan wal muradu bi hadzal hadis kinayatun an sur'ati tahawul. Yang dimaksud oleh hadis Nabi ini, begitu cepatnya di akhir zaman, orang jam 11 dia masih beriman. Begitu dia menghadapi wartawan jam 12 dia sudah kafir. Mana salah satunya? Yang diwajibkan oleh Allah dia tidak wajibkan. Lalu yang diharamkan oleh Allah seperti perzinahan, lalu dia halalkan. Menghalalkan zina lebih besar daripada melaksanakan zina tapi meyakini haramnya. Orang ada melakukan zina, dia yakin tetap haram, cuma karena tidak tahan dengan nafsunya. Itu masih dosa besar. Tapi kalau orang sudah menghalalkan zina, termasuk profesor tadi yang mau mengganti assalamualaikum dengan salam Pancasila, dengan dasar alasan milkul yamin, yang penting suka sama suka, maka zina itu halal. Ini murtad apa tidak? Murtad. Paginya masih beriman, sorenya sudah menjadi kafir. Ini banyak umat Islam di akhir zaman. Oleh karena itu hati-hati, jaga diri kita, keluarga kita, jangan sampai terjerumus ucapan, perbuatan, keyakinan terjerumus ke dalam murtad. Lihat di dalam kitab Tausyih Syekh Nawawi, sarah kitab Fathul Qarib. Tausyih Syekh Nawawi. Kenapa saya sampaikan Tausyih Syekh Nawawi? Karena Syekh Nawawi ulama mutakhirin sudah jelas kaul-kaul. Apa kata Syekh Nawawi? Kitabur ridah hiya abhasu anwa'il kufri. Nah, Syekh Nawawi menyatakan bahwa murtad hiya abhasu anwa'il kufri bukan pendapat pribadinya. Kita lihat lagi ulama ke atasnya.
Oh, ternyata Syekh Nawawi ini mengambil salah satunya dari kitab Tuhfatul Muhtaj Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Juga mengambil jaita fatwa dari Imam Zakaria Ansor di dalam kitab Asnal Matolib. Apa kata Imam Zakaria Ansor? Di dalam kitab Asnal Matolib, ar-riddah hiya abhasu anwa'il kufri. Murtad adalah bentuk kafir yang paling keji. Kalau orang kafir, dia belum Islam, kafir. Dibandingkan dengan orang yang tadinya iman tapi kafir, lebih keji, lebih buruk orang murtad ketimbang orang kafir asli. Na'udzubillahi min. Di antara murtad mana? Halala muharraman, menghalalkan yang diharamkan. Minuman keras haram dia halalkan, perzinahan haram dia halalkan, atau sebaliknya yang dibolehkan oleh Allah nikah dia haramkan, atau jual beli yang dibolehkan oleh Allah dia haramkan. Makanya tetap halal halalkan, haram haramkan, jangan dibalik. Kalau dibalik maka akan terjerumus ke dalam murtad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Dari peringatan Isra Mi'raj sekaligus haul pejuang Islam yang mendunia Sultan Ageng Tirtayasa, yang bisa kita ambil bukan hanya kita ngalap berkahnya saja, tapi yang penting kita bagaimana bisa mencontoh. Kita pun akan diangkat derajat oleh Allah kalau kita mengikuti jejaknya. Apa jejak mereka? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menyebarkan agama Islam tanpa mengenal lelah, mempertahankan kebenaran, melawan segala bentuk kezaliman termasuk penjajahan. Akhirnya mereka mendapatkan kemuliaan mereka. Betul apa tidak? Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mau tanya, siap pertahankan Islam? Siap bela Islam? Siap lawan penghina Islam? Takbir. Sallu ala nabi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena memang saya sudah lelah, sudah capek dan ngaji sudah cukup 1 jam, maka ini saja yang saya sampaikan. Namun sebelum kita bubar, saya mengajak kepada semuanya untuk bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada waliullah yang ada di sini dan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Semua maulai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim wa taghlaqu biha anna baba syar wa taswa taqulu bi walil ya liman wa aqim qulubal alamin bi asmi ala ya al-islam wa bi habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja
شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجناب والبراس والسيء الأسقام والسيء الأسقام والسيء الأسقام يا حي يا قيوم الخلق كلهم Walhamdulillahi Rabbil. Terakhir dari saya kepada umat Islam, tolong perbanyak doa kunut nazilah. Kunut apa? Nazilah. Salat subuh silakan, bahkan di akhir rakaat akhir salat selalu berdoa, khususnya kita dihindarkan dari wabah corona. Amin. Doanya sudah bisa belum? Doa dari Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal judhabi wal barosi wasayyi'il asqam. Bisa? Diulang, Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal judhami wal barosi wasayyi'il asqam. Bisa? Udah, nanti tanyain sama Ustadz di majlis ya. Kalau saya bolak-balik nih harus jam 1 nanti. Nah, tapi yang baca doa ini mudah-mudahan semua tidak kena corona. Amin. Sekali lagi terakhir baca doa sekaligus, Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal judhami wal barasi wasayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Kabul, semuanya sehat walafiat. Tapi jangan mau salam begini nih, macam-macam. Udah salam Pancasila, ada lagi salam corona, macam-macam zaman saiki. Itu baru salam corona, apalagi salam corolla. Naudzubillahi min dzalik. Yang penting kita banyak ibadah, banyak berdoa kepada Allah. Paling berbahaya musibah urusan agama. Betul? Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.